Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Nggih, monggo silakan. Alhamdulillah. Subhanallah. Yoga, aku datang untuk mengunjungimu. Masya Allah. Subhanallah. Sebelumnya, bolehkah saya berjabat tangan dengan panjenengan? Ya. Maaf sebelumnya, makhluk. Saya tidak mengenali panjenengan. Jika boleh tahu, panjenengan ini siapa, makhluk? Sekali lagi saya mohon maaf. Aku diutus untuk menemuimu, untuk melihat apakah kau pantas untuk bertanya, apakah kau siap untuk mengajak, apakah kau mau? Subhanallah. Nggih. Baik, aku adalah salah satu makhluk, tapi tidak perlu kau sebut namaku. Panggil saja makhluk bercahaya. Karena tugasku kali ini adalah membawa cahaya untukmu, Yoga. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Masya Allah. Yoga, sebelum aku bawa kau ke tempat yang lebih tinggi, aku harus bertanya, apa yang paling kau takuti? Ya, jujur, makhluk atau yang mulia, yang saya takuti tentunya saya takut gagal. Saya takut tidak bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Saya takut mengecewakan. Saya takut, benar-benar takut. Takut mengecewakan Tuhan dan juga takut mengecewakan orang-orang yang sudah percaya kepada saya. Jawaban yang jujur. Tapi tahukah kau, ketakutan itu adalah tanda kau masih manusia. Para nabi pun takut. Musa takut saat diperintahkan menghadap Fir'aun. Yunus takut saat di dalam perut ikan. Muhammad takut saat pertama kali menerima wahyu. Masya Allah. Yang membedakan orang hebat dengan orang biasa bukan karena tidak takut, tapi karena mereka tetap melangkah meski takut. Mereka tidak berhenti, mereka tidak menyerah, mereka terus berjalan. Jadi ketakutan itu hal yang wajar. Wajar, tapi jangan biarkan takut menghentikanmu. Gunakan takut sebagai pengingat untuk selalu bergantung kepada Allah. Insya Allah. Nggih, insya Allah yang mulia. Pertanyaan kedua, apa yang paling kau cintai di dunia ini? Ya, saya pribadi dan mungkin saudara-saudara saya ini semua sama, bahwa yang saya cintai tentunya keluarga, terutama ibu, bapak, istri, anak, saudara-saudara juga, teman-teman juga, guru-guru, dan orang-orang baik yang pernah kami temui. Itu cinta karena hubungan. Aku tanya, cinta yang murni tanpa alasan. Ya, saya cinta kebaikan. Saya cinta melihat orang bahagia.
Saya cinta saat bisa menolong. Saya cinta saat ada kedamaian. Dan saya cinta saat semua umat, semua manusia hidup rukun. Bagus. Cinta pada kebaikan adalah cinta yang paling mulia. Karena kebaikan tidak meminta balasan, tidak meminta pengakuan. Ia hanya ada dan membuat dunia lebih indah. Dan tahukah kau, Allah juga cinta pada kebaikan. Maka Dia menciptakan malaikat, para nabi, para wali, semua untuk menyebarkan kebaikan. Dan sekarang Dia memilihmu. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Pertanyaan ketiga, siapa yang paling kau harapkan dalam hidup ini? Ya, yang saya harapkan Allah. Saya berharap Dia selalu bersamaku, selalu membimbing, selalu memperingatkan, dan selalu melindungi. Tapi kalau Dia tidak memberimu apa yang kau minta, kalau doa-doamu tidak terkabul, kalau kau terus diuji tanpa henti. Ya, bismillah. Yang mulia, saya akan tetap berharap kepadanya. Karena harapan kepada Allah bukan tentang mendapatkan apa yang saya mau, tapi tentang yakin bahwa apapun yang Dia beri itu adalah yang terbaik untuk saya. Mungkin doa saya tidak terkabul karena Dia punya rencana yang lain. Mungkin saya terus diuji karena Dia tahu saya kuat. Saya tidak tahu, tapi saya percaya itu, Yang Mulia. Jawaban yang sempurna. Itulah iman sejati. Bukan iman yang meminta-minta, tapi iman yang percaya sepenuhnya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan terakhir. Nggih, Yang Mulia. Tentang batu Hajarul Hikmah. Apa yang akan kau lakukan dengannya? Ya, saya insya Allah dengan keyakinan penuh akan menggunakan untuk kebaikan, untuk menolong yang menderita, untuk membimbing yang tersesat, untuk menguatkan yang lemah, dan saya tidak akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Tapi kalau suatu saat kau harus memilih antara menyelamatkan batu itu atau menyelamatkan orang lain, mana yang kau pilih? Saya akan memilih orang lain. Alasannya ya karena batu ini hanyalah alat. Orang lain adalah nyawa. Alat bisa dicari lagi, tapi nyawa tidak bisa. Dan kalau dengan kehilangan batu itu, kau tidak bisa menolong orang lain lagi. Ya, maka saya akan tetap menolong dengan cara yang lain. Mungkin tanpa batu Hajarul Hikmah ataupun batu yang lainnya. Karena saya akan menggunakan dengan hati, dengan tenaga, dengan doa. Batu itu bukan satu-satunya cara. Seperti itu, Yang Mulia. Yoga, kau tuh lulus. Lebih dari lulus. Kau membuatku terharu. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang Mulia, saya tidak pintar. Jadi jawaban-jawaban yang saya katakan tadi ya, itu kejujuran dari hati kami semua di sini, Yang Mulia. Itulah yang membuatmu
istimewa. Kejujuran, kerendahan hati, cinta pada kebaikan, harapan kepada Allah, semua ada di dalam dirimu. Masya Allah. Aku datang untuk menguji, dan kau lulus dengan gemilang. Sekarang, aku ingin mengajakmu. Mengajak kemana, Yang Mulia? Ke tempat yang lebih tinggi, ke alam langit, untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah lama menanti kedatanganmu. Langit? Ya, Tapi kan saya ini manusia biasa. Apakah bisa hal itu terjadi? dengan izin Allah, semua bisa. Kau tidak akan mati, tidak akan pingsan, hanya akan diajak berkeliling untuk melihat, merasakan, lalu kembali. Masya Allah. Ini undangan istimewa hanya untuk orang-orang pilihan, para nabi, wali, dan orang-orang soleh pernah diajak. Dan sekarang giliranmu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Dan saya juga tidak tahu saya harus berkata apa. Katakan iya kalau kau mau, atau tidak kalau kau belum siap. Di sini tidak ada paksaan. Astagfirullahaladzim. Ini semua terjadi tentunya karena adanya batu Hajarul Hikmah yang kami dapatkan. Ya, saya sadar diri. Tanpa saya memiliki batu Hajarul Hikmah itu, mungkin pertemuan ini juga tidak akan terjadi. Karena saya yakin dan panjenengan juga pastinya sependapat dengan saya. Panjenengan datang diutus untuk menemui saya, ya karena batu Hajarul Hikmah ini bukan semata-mata ingin bertemu dengan kami. Kalau panjenengan tadi mengatakan kami adalah manusia yang istimewa, itu saya rasa terlalu berlebihan, karena saya tidak merasa seperti itu. Dan panjenengan mengajak saya untuk ke sana, jadi insya Allah saya yakin jawaban ini dari hati saya, dari kejujuran saya, dan saya mau. Lalu apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Tidak perlu apa-apa, hanya hati yang bersih, niat yang tulus, dan ingat kepada Allah. Itu saja. Subhanallah. Lalu bagaimana untuk saya datang ke sana? Kau bisa menyusulku, dan saya akan pergi. Nggih, insya Allah kami tidak lama lagi, hanya bersiap-siap saja, nanti kami akan menyusul panjenengan. Tetapi bagaimana caranya biar saya sampai di titik makhluk-makhluk yang sudah menunggu kami? Memang kau benar-benar manusia yang selalu merendahkan diri. Saya salut denganmu. Kau berpura-pura bodoh. Kau sebenarnya sudah bisa merasakan dan bisa melihat apa yang harus kau lakukan di sana. Dan disitulah jawaban yang kau tanyakan kepadaku. Begini saja. Kau sudah memiliki batu Hajarul Hikmah. Jika kau berkenan, bukankah batu itu satu pasang? Nggih. Kau berikan satu kepadaku dan satu kau pegang. Untuk Nanti, apa? di sana kau bisa melihat arah di mana keberadaan pasangan batu yang kau pegang itu. Nggih, nggih. Berarti panjenengan membawa satu, saya membawa satu. Ya, Dan nanti dengan batu Hajarul Hikmah ini bisa mengantarkan saya
kepada atau bertemu dengan panjenengan lagi. Benar. Baiklah, saya percaya denganmu. Saya tidak ada kecurigaan sama sekali. Jadi mohon maaf, Yang Mulia. Silahkan engkau ambil satu. Baik. Subhanallah. Nggih, Baik. Saya pergi. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Berarti kita harus pergi menyusul beliau, makhluk yang tadi datang. Ya, saya tadi minta izin untuk mempersiapkan segala sesuatunya karena saya takutnya nanti di sana lama. Jadi ya kita menyusul ke sana. Caranya ya tadi beliau meminta satu batu Hajarul Hikmah. Jadi ini saya memegang yang warna kuning, beliau memegang yang warna pink. Nah, itu tujuannya untuk agar nanti batu ini yang menuntun kita agar sampai dengan mereka di sana yang sudah menunggu katanya. Jadi mungkin kita persiapkan dulu sebentar, Ya. nanti kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah. Teman-teman, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyusul makhluk tadi. Kita akan dibawa ke tempat di mana para syekh, para wali, dan para malaikat berkumpul, teman-teman. Dengan menggunakan batu Hajarul Hikmah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke tempat di mana perkumpulan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya batu Hajarul Hikmah, bawalah kami ke tempat di mana para ulama dan mungkin para malaikat menunggu kami. Atas izinmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yoga, jangan takut. Diriku datang membawa kabar gembira. Panggil saja diriku kekasih Allah. Itu sudah cukup. Yoga, aku tahu kau bertanya-tanya siapa diriku. Tapi itu semua tidak penting. Yang terpenting, diriku membawa pesan tentang batu Hajarul Hikmah yang engkau pegang. Batu Hajarul Hikmah itu saat ia diciptakan. Batu Hajarul Hikmah di surga ribuan tahun sebelum Adam diciptakan. Allah menciptakannya dari cahaya arsy, lalu meniupkan roh ke dalamnya. Ia bukan batu yang mati. Ia hidup, ia bernyawa, ia berperasaan, dan juga ia bisa memilih. Para malaikat bertasbih di sekitarnya. Mereka menyaksikan cahayanya, merasakan getarannya, dan mereka tahu batu Hajarul Hikmah itu istimewa. Batu Hajarul Hikmah akan menjadi petunjuk bagi manusia-manusia pilihan di zaman akhir. Sekarang
batu Hajarul Hikmah ada di tanganmu. Sungguh beruntung sekali engkau, Yoga. Yoga, batu Hajarul Hikmah ini adalah batu surga, bukan batu dunia. Ia diturunkan ke dunia untuk satu tujuan, menjadi penuntun. Penuntun menjemput rezeki, penuntun kebaikan, dan penuntun menuju ke surga. Dengan batu Hajarul Hikmah, kau akan tahu di mana rezeki itu berada. Bukan rezeki haram, bukan rezeki syubhat, tapi rezeki halal yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya. Batu Hajarul Hikmah ini akan membimbingmu seperti petunjuk di mana rezeki itu bisa kau jemput. Rezeki tidak selalu tentang uang. Rezeki bisa saja berupa ilmu, kesehatan, keluarga bahagia, teman sejati, dan lain sebagainya. Dan tentunya bisa untuk ketenangan hati. Batu Hajarul Hikmah ini akan menuntunmu pada semua itu. Lalu, batu Hajarul Hikmah ini adalah penuntun kebaikan. Setiap kali kau ingin berbuat baik, pegang batu itu, diam, tanya dalam hati, maka ia akan memberikan petunjuk. Dan petunjuk kebaikan mana yang paling utama, mana yang paling butuh, dan mana yang paling tepat. Kenapa bisa seperti itu? Tentunya karena ia terhubung langsung dengan sumber segala kebaikan. Tapi ingat, ia hanya petunjuk. Kau yang harus bergerak. Batu Hajarul Hikmah ini tidak akan berbuat baik untukmu. Ia hanya membimbingmu berbuat baik. Allah memberi petunjuk pada semua manusia lewat hati nurani. Tetapi dengan batu Hajarul Hikmah ini, petunjuk itu akan lebih jelas, lebih terang, lebih mudah diikuti, seperti berjalan di malam hari yang punya cahaya lebih mudah melihat daripada yang tidak memiliki cahaya. Yoga, yang paling utama, batu Hajarul Hikmah adalah penuntun menuju surga. Setiap amal baik yang kau lakukan dengan bimbingan batu itu dicatat dengan tinta emas. Setiap langkah menuju kebaikan yang kau tempuh dengan petunjuknya diganjar pahala berlipat-lipat. Setiap doa yang kau panjatkan dengan batu Hajarul Hikmah ini di tangan mustajab. Bukan karena batu ini sakti, Yoga, tapi karena Allah sayang pada pemiliknya. Allah ingin memudahkan jalan menuju surga bagi mereka yang menjaga amanah ini. Batu Hajarul Hikmah bukan sebuah kendaraan. Akan tetapi, batu Hajarul Hikmah itu adalah peta. Peta yang menunjukkan jalan terbaik. Dan kau tetap harus berjalan, tetap harus berusaha, tetap harus bersabar. Tapi dengan peta itu, kau tidak akan tersesat. Yoga,
Dulu saat diriku miraj ke langit, diriku melewati tempat-tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Di salah satu tempat, diriku melihat batu Hajarul Hikmah itu, dan masih berbentuk cahaya, belum berwujud batu. Ia terapung di tengah taman surga, dikelilingi para malaikat yang bertasbih. Diriku bertanya, batu apakah itu? Lalu salah satu di antara mereka menjawab, itu adalah Hajarul Hikmah, batu kebijaksanaan. Di akhir zaman nanti, ia akan turun ke bumi, diberikan pada seseorang hamba-hamba pilihan. Dan dengan batu Hajarul Hikmah itu, ia akan membimbing umat menuju keselamatan. Yoga, sebelum diriku pergi, diriku ingin menitip pesan. Sampaikan pada semua yang kelak membaca atau mendengar kisah tentangmu ini. Katakan pada mereka, batu surga ini bukan hanya untukmu. Ia untuk semua yang mau belajar, yang mau berubah, yang mau dekat dengan Allah. Setiap orang bisa memiliki batu Hajarul Hikmah itu sendiri. Yoga, mungkin seperti yang batu fisik, tapi hati yang datang, niat yang tulus, pesan amal yang tentang batu Hajarul Hikmah. Katakan juga kepada mereka, dengan batu Hajarul Hikmah itu salah satu yang bersih, utusan mereka yang ditugaskan menjemput rezeki, mengatur rezeki, bisa berbuat kebaikan, tapi bisa menuju surga, karena surga itu menjalankan tugas yang berusaha untuk membagi-bagikannya rezekinya pada makhluk-makhluk yang berhak pada mereka sesuai dengan perintah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa tidak ribuan, bahkan jutaan rezeki di mata Allah diriku salurkan. Setiap hamba berarti kepada dan setiap hamba bisa menjadi mulia asal tumbuhan mendekat padanya. Makhluk di dasar laut, untuk semua yang bernyawa, tidak ada yang terlewati. Diriku hanya menjalankan tugas yang diberikan Allah, dan diriku jalankan dengan patuh. Yoga, kau tahu bahwa rezeki itu tidak selalu berupa uang. Ya, insya Allah kami tahu, Yang Mulia. Selain itu mungkin bisa untuk kesehatan, bisa untuk ilmu, dan bisa untuk keluarga menjadi keluarga yang bahagia. Betul, tetapi masih banyak lagi. Rezeki bisa berupa kesabaran saat diuji. Rezeki bisa berupa ketenangan saat gelisah. Rezeki bisa berupa teman yang tulus saat kesepian. Dan rezeki bisa berupa hidayah saat tersesat. Batu Hajarul Hikmah itu akan menuntunmu pada semua rezeki itu. Ia akan membukakan pintu-pintu yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Kau akan mendapat pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yoga, tetapi biarpun ia membantu melihat peluang, kau tetap harus memakai kaki untuk berjalan, memakai tangan untuk bekerja, dan memakai otak untuk berpikir. Yoga, selain rezeki, diriku juga ditugaskan untuk mengatur alam. Hujan angin, tanaman, semua yang menjadi sumber penghidupan makhluk di bumi. Tugasku luas. Terkadang diriku disuruh menurunkan hujan di tempat yang kering. Terkadang diriku disuruh menghentikan hujan di tempat yang kebanjiran. Dan terkadang diriku disuruh mengarahkan angin untuk menebarkan benih tanaman. Semua itu untuk keseimbangan alam. Batu Hajarul Hikmah adalah alat untuk memahami alam. Dengan batu Hajarul Hikmah itu, kau akan tahu kapan kau harus menanam, kapan kau harus memanen. Kau akan tahu tanda-tanda cuaca, tanda-tanda musim, dan tanda-tanda bencana. Bukan untuk menghindari takdir, tapi untuk bersiap seperti Nabi Nuh yang membuat bahtera sebelum banjir tiba. Ia tahu banjir akan datang, maka ia bersiaplah. Yoga, ini lebih dari ilmu. Ilmu tanpa petunjuk bisa salah arah. Tetapi dengan batu Hajarul Hikmah ini, ilmu yang kau punya akan terarah pada kebaikan. Yoga, diriku bahagia dengan caraku. Bahagia karena taat. Bahagia karena melihat makhluk-makhluk mendapat rezeki yang tepat waktu. Bahagia karena tahu semua ini untuk kebaikan. Kebaikan dan kebahagiaan tidak harus selalu ditunjukkan dengan senyum. Bisa dengan ketenangan, dengan kepatuhan, dengan rasa syukur. Yoga, diriku ingin menitipkan pesan untuk manusia. Katakan pada mereka, rezeki sudah diatur. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tapi juga tidak perlu malas. Allah memberi rezeki, tapi manusia yang harus berusaha. Lalu katakan juga kepada mereka, janganlah iri pada rezeki orang lain. Bisa jadi yang kau lihat banyak, di mata Allah itu sedikit. Bisa jadi yang kau lihat sedikit, di mata Allah itu banyak. Yang terpenting berkah, bukan jumlah. Katakan pada mereka, syukuri rezeki yang ada. Karena dengan syukur, rezeki akan bertambah. Dengan kufur, rezeki bisa hilang entah kemana. Yoga, diriku harus pergi. Masih banyak rezeki-rezeki yang harus kubagikan hari ini. Tapi ingat, batu ini akan menuntunmu menjemput rezeki. Gunakan dengan bijak. Jangan serakah dan jangan lupa berbagi.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih sudah datang ke tempat ini. Bukan aku yang patut untuk kau berterima kasih, tapi Allah. Sekarang pergilah, keluargamu menantimu, umat menantimu, dan dunia menanti dirimu. Terakhir, Yoga, batu ini akan menuntunmu menjemput rezeki. Jangan takut, jangan ragu. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Teman-teman, kami benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan beliau. Jadi mungkin teman-teman tidak perlu saya jelaskan apa-apa, karena saya yakin penjelasan beliau sudah sangat-sangat jelas. Jadi semoga harapan kita, batu Hajarul Hikmah bisa membawa manfaat untuk kita semua, terutama untuk yang memiliki batu tersebut. Jadi mudah-mudahan juga kita semua yang memiliki batu Hajarul Hikmah bisa mendapatkan manfaatnya. Dan juga mohon maaf teman-teman, mungkin setelah ini kita akan langsung kembali ke alam kami. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.